Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Yang terhormat Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi, yang kami hormati para pimpinan tinggi media dan pimpinan tinggi Pratama Kementerian Perhubungan, rekan-rekan media serta seluruh tamu undangan yang hadir secara daring maupun luring. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada sore ini kita dapat berkumpul di ruang Mataram Kementerian Perhubungan pada acara Jumpa Pers akhir tahun 2021, capaian kinerja sektor perhubungan 2021 dan rencana kerja Outlook tahun 2022. Dan acara ini sudah mengikuti dan menerapkan protokol kesehatan. Bapak, Ibu yang kami hormati, selanjutnya laporan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan yang kami hormati Bapak Hindro Surahmat, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya Sumadi, yang kami hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Bapak Joko Sasono, yang kami hormati Bapak-Bapak Pejabat Eselon 1 di lingkungan Kementerian Perhubungan, yang saya hormati staf khusus Menteri Perhubungan bidang SDM dan Kehumasan, rekan-rekan media, undangan, hadirat yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin Bapak Menteri, izinkan kami melaporkan kegiatan Jumpa Pers akhir tahun. Jumpa Pers akhir tahun adalah kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan informasi terkait capaian kinerja sektor perhubungan selama tahun 2021 dan rencana kerja atau Outlook tahun 2022 kepada rekan-rekan media untuk bisa disebarluaskan pada masyarakat. Pada kesempatan ini kami mengundang rekan-rekan media, baik itu media cetak, media elektronik, media online, baik secara daring maupun secara luring. Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir pada kesempatan ini. Diharapkan nanti bisa menyebarkan atau informasi terkait kebijakan transportasi dan kinerja perhubungan dan pelayanan yang ada di sektor perhubungan. Kami juga mengucapkan terima kasih, mengaturkan terima kasih kepada Bapak Menteri Perhubungan, para pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berkenan hadir di kesempatan ini, dan semoga acara bisa berjalan dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan, laporan kegiatan Jumpa Pers akhir tahun. Semoga kegiatan ini menjadi amal ibadah kita yang dicatat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan menjadikan kita lebih baik ke depannya. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang berbahagia, selanjutnya Jumpa Pers akhir tahun 2021 akan dipandu oleh staf khusus Menteri Perhubungan bidang SDM dan Kehumasan. Ibu Adita Irawati, kami persilakan.
Ya, terima kasih untuk membawa acara. Baik rekan-rekan media, kita akan segera memulai jumpa pers di siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media dan Bapak Ibu peserta jumpa pers pada sore hari ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul ya di sore hari ini setelah mungkin sekian lama kita tidak berkesempatan untuk melakukan jumpa pers secara offline. Namun dengan situasi yang insya Allah juga makin kondusif, kita bisa melakukannya secara hybrid. Karena jumpa pers ini selain diikuti oleh rekan-rekan media yang ada di ruang Mataram, juga diikuti oleh rekan-rekan secara online. Ya, sudah ada beberapa yang mengikuti dan cukup banyak yang mengikuti. Dan jumpa pers kali ini akan membahas capaian kinerja sektor perhubungan tahun 2021 dan juga tentunya rencana kerja atau outlook di tahun 2022. Sudah hampir 2 tahun pandemik bersama kita, tetapi sektor transportasi harus tetap bergerak. Karena ini adalah sektor yang sangat signifikan dan sangat strategis untuk mendukung sektor yang lain, khususnya sektor perekonomian dan perdagangan. Dan pada hari ini rekan-rekan media alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Kami cukup lengkap full tim di sini. Yang pertama tentu yang terhormat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Bapak Budi Karya Sumadi dan juga Sekretaris Jenderal Bapak Joko Sasono sudah bersama kita juga. Kemudian ada Inspektur Jenderal Bapak Gede Pasek Suardike dan Dirjen Perhubungan Darat yang saat ini juga sekaligus PLT Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Bapak Budi Setiadi. Selanjutnya Dirjen Perhubungan Udara Bapak Novi Rianto, lalu ada Dirjen Perkeretaapian Bapak Zulfikri, dan PLT Dirjen Perhubungan Laut Bapak Arif Toha. Kemudian juga bersama kita sudah hadir Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Bapak Umar Aris, juga satu lagi PLT Kepala BPSDM Perhubungan yang mengikuti secara online, ada Kapten Antoni Arif Priadi. Jadi ini full tim ya, rekan-rekan media sudah hadir jajaran Kementerian Perhubungan dipimpin langsung oleh Bapak Menteri dan tentunya nanti akan kita ikuti paparan dari beliau terkait dengan capaian dari sektor transportasi. Dan perlu saya sampaikan bahwa susunan acara hari ini nanti yang pertama Pak Menteri akan menyampaikan paparan dan setelah itu akan diikuti dengan sesi tanya jawab. Karena memang tanya jawab ini akan diikuti secara offline yang ada di ruangan ini maupun daring, maka nanti akan dibagi 2 sesi untuk rekan-rekan yang ada di ruangan dan juga selanjutnya sesi yang mengikuti secara daring. Dan bagi yang mengikuti secara daring nanti boleh menyampaikannya melalui kolom chat ya, sementara yang hadir nanti bisa menyampaikan secara langsung. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan persilahkan kepada Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi untuk menyampaikan press statement paparannya. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Dita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan media, rekan-rekan wartawan, rekan-rekan dari Kementerian Perhubungan, baik yang hadir secara luring maupun daring. Tentu hari ini saya gembira dan bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa kita bisa hadir secara luring ya, sudah lama tidak bertemu dan saya pikir ini satu kesempatan kita untuk menjelaskan apa yang sudah kita capai dan apa yang akan kita rencanakan di tahun 2022. Apa yang kita lakukan sore hari ini adalah bagian dari komitmen Kementerian Perhubungan untuk secara terbuka pada masyarakat menyampaikan programnya apa, bagaimana perkembangannya, dan bagaimana kita akan melanjutkan konektivitas yang menjadi visi misi Presiden, mempersatukan Indonesia yang merupakan upaya-upaya tidak mudah, tetapi di tengah pandemi ini kami tetap menjalankannya dengan baik.
Saya memberikan apresiasi dan terima kasih kepada rekan-rekan media. Walaupun selama 2 tahun pandemi ini pemberitaan tentang Kementerian Perhubungan relatif berjalan dengan baik. Dan komunikasi walaupun tidak berjumpa langsung kita sering melakukan suatu kontak-kontak. Sehingga capaian kebijakan terutama bisa diterima, bisa dibaca, bisa dilihat di televisi. Dan ini menjadi suatu hak publik untuk mengetahui. Karena kalau terjadi satu lack information, maka ada satu kegampangan dalam masyarakat bagaimana pemerintah memberikan layanan khususnya di bidang transportasi. Sejak tahun 2020, kita ketahui bahwa COVID ini melanda. Jadi 2021 adalah tahun kedua. Sekalipun transportasi adalah satu sektor yang paling terkontraksi, kita tetap melakukan satu komitmen agar pergerakan-pergerakan tetap berjalan dengan baik. Dan dapat dibuktikan di sektor laut di tengah pandemi justru tumbuh 10%. Ini menunjukkan bahwa kami tidak saja tinggal diam, sekalipun kadang-kadang work from home, tetapi pergerakan-pergerakan logistik itu berjalan dengan baik dan melayani seluruh negeri sehingga sektor laut logistik khususnya adalah tumbuh. Kita juga melihat bahwa apa yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan tidak terbatas di Pulau Jawa. Apalagi Pak Presiden menyatakan konsep pembangunan daripada Kementerian Perhubungan, pembangunan kita semuanya adalah Indonesia sentris. Yaitu tidak hanya membangun Pulau Jawa, Sumatera, tetapi seluruh Indonesia. Sampai ke Papua, sampai ke Sulawesi, sampai ke Aceh, Kalimantan Utara, Rote dan sebagainya. Tempat-tempat pinggiran justru menjadi konsentrasi daripada apa yang diamanahkan oleh Presiden. Semua ini tidak lain dilakukan demi kita menjaga visi misi Presiden untuk mempersatukan Indonesia, untuk memastikan adanya konektivitas, dan itu kami jalankan dengan baik. Dalam konsep pembangunan di masa pandemi ini, ada satu prinsip Bapak Presiden mengatakan sejak awal bahwa kita berupaya, berusaha dan menjaga agar COVID bisa dikendalikan. Dan terbukti alhamdulillah dan insya Allah bisa tetap terkendali. Tetapi ekonomi pergerakan itu harus dijalankan. Secara intens Pak Presiden selalu mengontrol. Bagaimana pergerakan di bandara? Tumbuh nggak? Bagaimana kereta api dan sebagainya? Karena apa? Karena kegiatan ekonomi berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat secara luas. Kita bukan egois tentang bahwa penerbangan harus berjalan, kereta harus berjalan. Tapi bagaimana saudara-saudara kita yang ada di seluruh Indonesia itu tetap mendapatkan penghidupan. Kalau ekonomi tidak jalan berarti banyak orang-orang, banyak saudara-saudara kita yang tidak berkesempatan untuk berpendapatan. Nah alhamdulillah di tahun ini sempat tumbuh 7%, tapi karena kemarin ada lonjakan turun lagi menjadi 3%. Tapi menunjukkan bahwa satu konsep yang bersama antara bagaimana mengendalikan COVID dan memberikan ruang bagi ekonomi tumbuh itu bisa dijalankan dengan baik. Dan alhamdulillah dengan konsep yang kita lakukan secara intensif kami
memberikan dukungan, memberikan tekanan, memberikan harapan dan direction kepada semua. Sehingga insya Allah di akhir 2021 ini kita penyerapannya melampaui 96%. Satu upaya yang tidak mudah tetapi dilakukan. Dan oleh karenanya saya terima kasih kepada teman-teman yang melakukannya dengan intent, membangun bandara di Papua, membangun pelabuhan di Sulawesi, membangun pekerjaan-pekerjaan terminal yang ada di Sumatera dan sebagainya. Itu berjalan dan insya Allah mendapat atau mencapai lebih dari 96%. Penyerapan itu ditandai dengan tentunya pembangunan secara nyata. Pelabuhan Patimban bisa kita selesaikan. Kita juga bisa menyelesaikan KRL Jakarta Solo. Jogja Solo. Juga menyelesaikan yang menuju Bandara Iya di tengah sulit ini. Bandara Kuabang di Halmahera. Bandara Muhammad Siddiq di Muara Tawe, Kalteng. Tentu Bandara Iya sendiri, jalur layang Manggarai dan stasiun Manggarai dan stasiun Jatinegara. Bandara Mopah di Papua. Multipurpose Waik Lambu di Lajuan Bajo. Bandara Tebelian Sintang di Kalimantan Barat. Loram di Cepu. Trunojoyo di Madura. Siau di Sulawesi Utara. Banyak lagi yang sudah diselesaikan. Jadi prasarana itu tersebar di seluruh Indonesia. Dan kami laksanakan karena memang konsep kita harus tetap melakukan suatu upaya-upaya pembangunan tidak bedanya pada masa sebelum COVID. Nah, oleh karenanya di tahun mendatang Kementerian Perhubungan ditugasi banyak fasilitas yang harus dilakukan. Tercatat kita harus menyelesaikan terminal Amplas di Medan, Tirtonadi di Solo, di Cirebon, di Bandung, di Bekasi, di Sukabumi, di Samarinda, di Padang kita diminta untuk menyelesaikan. Membangun pelabuhan Ambon, mengimprove konektivitas Nusa Penida, membangun 3 pelabuhan, Pelabuhan Sanur, pelabuhan 2 lagi di Nusa Penida, Sampang. Kita juga membangun Kaimana, Batanta, Weda, Salatiga, Bade. Pelabuhan juga akan kita bangun di Palembang yang namanya Tanjung Caret. Kereta api Manggarai Ciarang akan kita lanjutkan. Pelabuhan Anggrek di Gorontalo kita lakukan pembangunan dengan skema KPBU. Kereta cepat Jakarta Bandung kita mengawal bersama Menko Marinvest. Mentawai baru, bayangkan Mentawai, Pulau Mentawai yang terluar, yang sekarang bandaranya kecil, kita akan buat agar RTR bisa mendarat di sana. Jalur kereta api Makassar Parepare yang insya Allah tahun depan datang, tahun depan selesai, itu akan digunakan sebagai kereta penumpang dan kereta logistik, hingga akan membuat daerah Sulawesi Selatan lebih berkembang. Membangun bandara di Fakfak, membangun Rendari di Monokwari, dan juga Ewer di Papua. Membangun jalur ganda Bogor Sukabumi.
dan bersama KAI membangun LRT Jabodebek. Reaktivasi dari Bandara Tegalwulung di Cilacap, dan pembangunan ini disertai bahwa Kementerian Perhubungan memiliki amanah untuk memastikan kegiatan-kegiatan angkutan untuk masyarakat kebanyakan tetap berjalan, terutama bersubsidi. Kita memberikan angkutan by the service untuk 3 kota, PSO untuk udara, laut, dan kereta api. Penanganan bagaimana odol, over-emission dan overload itu harus kita akhiri. Perizinan dan digitalisasi daripada pelayanan, andalin dan sebagainya. Penerapan kebijakan pertukaran anak buah kapal selama masa pandemi ini. Keterbukaan lintasan penyeberangan, sekarang kita sudah buka dari Banyuwangi sampai ke NTB dan beberapa pulau. Dan pelatihan khusus pada operator, pelayanan ship to ship di daerah NIPA, daerah perbatasan, dan kita mengimprove bagaimana peningkatan pelayanan di Jembatan Timbang. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan media, kita dikala PON dan Perbanas melakukan supporting untuk kegiatan konektivitas baik laut, udara maupun darat. Nanti saat di Bali, pada saat presidensi daripada G20 itu dilaksanakan, kita memiliki tugas untuk mensupport konektivitas udara itu berjalan dengan baik. Tapi bagaimana konektivitas darat juga kita perhitungkan dengan baik. Konsep pembangunan berkelanjutan akan kita kombinasikan kerjasama dengan Dikti dan beberapa universitas untuk melakukan kegiatan bis bersubsidi, bis listrik bersubsidi. Nah, jadi hasil karya beberapa universitas kita gabungkan di satu service dan kita berikan by the service. Juga kalau kita di bandara selama ini hanya menggunakan produk luar negeri, kita sudah dapat pula kendaraan buatan universitas yang sudah kita beli dan yang akan datang mungkin by the service. Nah, itu mewarnai bahwa presidensi Indonesia dalam G20 tidak saja begitu saja berlalu, tapi inisiatif-inisiatif dari pemerintah dan universitas kita akan share melayani masyarakat banyak. Apa yang terjadi pada masyarakat COVID ini kita belum tahu dan kita harapkan ini akan berakhir, tapi dikala nanti ada satu masalah, kapal terapung akan beroperasi. Padat karya memerlukan pilihan yang kita lakukan karena banyak sekali saudara-saudara kita itu tidak berkesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Oleh karenanya di setiap pekerjaan-pekerjaan yang kita berikan, kami memberikan suatu rekomendasi dan arahan-arahan kepada pimpinan proyek PPK untuk memberikan kesempatan padat karya sedapat mungkin diberikan kesempatan. Apa yang menjadi target kita tentang bagaimana ekonomi ini tumbuh, maka kita harus memperbaiki indeks logistik. Dan tentu ini berkaitan dengan pelabuhan. Kita upayakan pelabuhan, angkutan dari pelabuhan ke titik-titik akhir atau awal dari pabrik itu berjalan dengan baik. Satu konsep yang
diterapkan di Patimban dan Priok menjadi satu kegiatan yang kolaboratif sehingga daerah-daerah padat industri tidak saja mengandalkan Priok tetapi sudah menggunakan Patimban dan insya Allah kita akan harapkan Indonesia akan menjadi negara nomor 1 untuk pengekspor mobil yang selama ini kita menduduki ranking kedua. Tapi dengan 2 tempat kita bisa mengekspor, ini dimungkinkan kita untuk melakukan itu. Cita-cita kita untuk menjadikan hub, baik di udara maupun di laut, ini menjadi satu KPI Dirjen Udara dan Dirjen Laut. Bagaimana Patimban dan Priok menjadi new hub, yang menarik kapal-kapal besar dan mempersatukannya di 2 titik dengan adanya Pelindung Bersatu. Kita harapkan kita harus menembus angka 8 juta, 9 juta dan seterusnya. Saya pikir kita harus kerjasama dengan swasta untuk memastikan bahwa barang-barang itu tidak lagi ke negara-negara tetangga tetapi kita memiliki hub sendiri. Di sektor udara juga demikian, bahwa dengan dikerjasamakannya Kuala Namu dengan pihak ketiga, membuat Indonesia semakin strategis dan mandiri, bahwa penerbangan-penerbangan yang dari Timur Tengah, dari India dan Pakistan dan sekitarnya bisa transit di Kuala Namu, baru ke kota-kota di seluruh Indonesia. Sehingga Indonesia memiliki suatu independensi yang tidak tergantung dengan negara lain. Dan tentu dengan kerjasama dengan pihak-pihak swasta sejalan dengan apa yang menjadi arahan Presiden. Dan kami secara konsisten akan melakukan lagi di bandara-bandara kita yang relatif sudah mampu untuk mandiri, akan kita berikan kesempatan untuk dilakukan pengelolaan oleh swasta. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu kita punya tugas-tugas ini tidak ringan karena kompetisinya makin luar biasa, sehingga menjadi satu keharusan kita untuk mengimprove segala pelayanan perizinan dengan digitalisasi. Ada Inapotnet, Sitolaut, online single submission, OSS, dan aplikasi ini sudah terintegrasi. Saya menginginkan nanti satu saat nanti ada badan kebijakan transportasi akan ada. Di situ ada satu pendalaman berkaitan bagaimana pelayanan ini bisa ditingkatkan. Bagaimana kreatif financing itu bisa dikerjakan secara lebih baik. Berkaitan dengan tantangan perubahan iklim, kita juga konsisten dengan apa yang menjadi roh daripada presidensi G20, bahwa kita harus memikirkan bahwa sustainabilitas daripada Indonesia ini bisa terjaga dengan baik. Kita akan manfaatkan energi terbarukan, non-fosil, mobil listrik dan sebagainya. Harapan kita juga memiliki peta jalan dalam rangka untuk melakukan langkah penggunaan kendaraan bermotor berbasis listrik. Ini penting dilakukan dan kita akan mulai by service dengan bis listrik di beberapa kota. Sehingga demand-nya kita ciptakan. Demand itu juga melayani masyarakat sehingga kegiatan ekonomi itu terjadi. Sehingga kita harapkan satu siklus dari demand and supply berkaitan dengan
electric vehicle, mobil listrik ini berjalan. Angkutan umum akan kita dorong untuk menggunakan kendaraan listrik, baik itu taksi maupun juga motor listrik. Kita juga mempunyai tantangan tentang keselamatan. Konsep zero accident akan kita tingkatkan sehingga di laut, di udara, darat, kereta api harus concern tentang bagaimana keselamatan ini diutamakan. Safety is first dan harapannya adalah ultimate-nya adalah zero accident. Oleh karenanya upaya-upaya untuk melakukan rem check, lakukan cek kesehatan bagi awak itu harus dilakukan dengan baik. Selain kita juga mengadop informasi dari BMKG untuk informasi cuaca itu diperhitungkan secara cermat. Rekan-rekan media yang saya banggakan, alhamdulillah di 2021 ini banyak capaian dan pengakuan dari pihak-pihak lain. Yang ini juga saya sampaikan jangan menjadikan suatu rasa puas, tapi justru mendorong kita untuk berbuat lebih baik. Ada opini wajar tanpa pengecualian BPK sudah 8 kali kita berturut-turut ya. Di KPPU sebagai kategori kemitraan kita juga sudah 2 kali mendapatkan. Kita juga dapat penghargaan dalam pengelolaan SBSN ya. Ini diperoleh oleh teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah bisa melakukan itu. Juga mempertahankan predikat badan publik yang sebagai badan publik yang informatif. Lalu sebagai role model pelayanan ramah kelompok rentan dari Menpan RB. Terpilih sebagai kembali menjadi Dewan Internasional Maritim IMO di beberapa bulan yang lalu. Penghargaan zona integritas yang dikeluarkan oleh Menpan RB. Paling tidak ada 17 unit tambahan dari sebelumnya ada puluhan. Sehingga ini kita harapkan GCG semakin menjadi satu bagian yang kita peroleh. Rekan-rekan media, tahun depan alokasi anggaran Kementerian Perhubungan akan kita prioritaskan untuk program-program yang berdampak luas pada masyarakat. Kita pasti bangga dengan presidensi G20 untuk Indonesia. Oleh karenanya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan electric vehicle, apakah itu bis, apakah itu buggy, apakah itu taksi, motor, dan terutama IKN. Kita konsepkan sebagai satu konsep kota dengan kendaraan listrik atau kota yang berkelanjutan. Di sektor financing, walaupun kami Kementerian Teknis, kita membuat satuan-satuan PLU. Terminal, bandara, pelabuhan, sekolah kita dorong untuk PLU. Sehingga mereka berpikir efisien. Bagaimana meningkatkan pendapatan dan pendapatan itu bisa digunakan untuk pembangunan. Sehingga ruang fiskal pembangunan itu bertambah. Tidak itu saja, tentu kegiatan PPP menjadi satu hal yang penting, juga KSP. Jadi bandara-bandara, pelabuhan mungkin kita berikan pada BUMN, tapi tidak menutup kemungkinan PPP sehingga swasta bisa melakukan itu. Nah, kegiatan yang selama ini PPP menjadi asing bagi kementerian, menjadi keseharian dari teman-teman. Karena dengan PPP maka kita bisa melayani daerah-daerah pinggiran yang selama ini belum terlayani.
baik itu membangun maupun mengelola. Dan biarkan mereka-mereka atau tempat-tempat yang sudah visible dikelola oleh swasta. Itu tercatat pada kegiatan-kegiatan tidak terbatas pada pelabuhan, tetapi juga bandara, bahkan terminal, dan kereta api kita akan lakukan. Nah, apa yang kita lakukan di tahun ini, memang Pak Presiden mengingatkan bahwa kita harus berkolaborasi dengan kementerian, dengan KL yang lain, ya, terutama di kala Nataru ini, di mana kita sebagai leading sector, tapi kita bersama-sama. Besok saya akan ke beberapa tempat bersama Kapolri, bersama Menteri PMK, karena itu menjadi bagian yang harus kita lakukan dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang hadir dan memberikan support pada kegiatan ini. Dan saya akan sampaikan satu pantun, ke Tanjung Asih naik bis mini, tak lupa makan di warung di Pengkolan. Pengkolan mana ya? Terima kasih atas kerjasama selama ini. Mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi yang sudah memaparkan apa saja capaian dari Kementerian Perhubungan di 2021 ini, termasuk juga kinerja keuangannya yang insya Allah akan bisa mencapai target penyerapan di akhir tahun. Baik rekan-rekan media, kita akan segera menuju kepada sesi tanya jawab untuk lebih menggali lebih dalam lagi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Karena ini kita ada yang daring dan luring, saya akan dahulukan teman-teman yang di daring, yang melalui online, bisa menyampaikan pertanyaan lewat kolom chat. Apakah sudah ada rekan-rekan panitia? Belum ada. Baik, kalau begitu langsung saya berikan kesempatan kepada rekan-rekan di ruangan ini. Silahkan untuk bisa menyampaikan pertanyaannya dengan bisa menyebutkan dulu nama dan medianya serta ditujukan kepada siapa. Ya, silahkan ada Mas Ican langsung. 3 pertanyaan sekaligus, silahkan. Cek. Iya, selamat sore Bu Adita, Pak Menteri. Sehat selalu Pak. Siap. Ican Pak, maskernya nggak kelihatan ya Pak ya? Iya siap, nggak apa-apa dibuka Pak ya, izin. Udah lama kita nggak ketemu Pak. Ya, bener Pak, otentik Pak itu Ican Pak. Siap. Ya terima kasih Pak Menteri dan jajaran. Mungkin secara umum aja dulu ya untuk membuka barangkali Pak Menteri ya. Tahun depan ini kira-kira bakal apa saja sih yang menjadi prioritas di sektor infrastruktur transportasi. Nah kalau Pak Menteri tadi menjelaskan bahwa akan fokus pada kegiatan infrastruktur yang berdampak luas pada masyarakat, mungkin bisa dijelaskan mungkin ya, terutama yang bakal kelihatan sih dan yang pasti sih. Kemudian yang kedua mungkin secara spesifik Pak Menteri mungkin bisa jelaskan juga, di sini juga ada Pak Dirjen Perkeretaapian Pak Zulfikri mungkin yang soal Makassar Parepare itu kalau tahun depan itu progres bakal seperti apa sih Pak bisa dicapai gitu, karena kan persoalan lahan kalau nggak salah masih ada di Kabupaten Maros ya. Kemudian yang ketiga ini soal proyek Patimban Pak Menteri. Kita tahu bahwa kemarin pemerintah Jepang sudah sangat mengapresiasi di mana TTC itu masuk Pak ya mengelola pelabuhan Patimban. Cuma yang banyak kita belum tahu itu proving ground ini bakal seperti apa sih? Ada Pak Dirjen Darat juga, Perhubungan Darat di sini. Mungkin bisa dijelaskan secara rinci dan targetnya itu seperti apa ya Pak nanti. Dan yang terakhir barangkali Pak, ini LRT sama kereta cepat Jakarta-Surabaya ya. Jakarta-Bandung ini bakal selesai tahun depan. Kira-kira ada persiapan apa di sektor transportasi untuk mendukung kedua moda itu? Ya saya kira untuk pertama itu Pak Menteri
Bu Adita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ican. Satu orang 4 pertanyaan Pak Menteri dan langsung ke 2 Dirjen dan Pak Menteri sendiri. Apakah kita menunggu pertanyaan lain Pak? Langsung Pak. Yang lain dulu kita kumpulkan ya. Baik, satu lagi. Silahkan Mas. Ya, selamat sore. Perkenalkan saya Maulandi dari liputan6.com. Izin bertanya terkait ini aja sih, kebijakan ke depan untuk pada saat Nataru ini. Untuk saat ini kan masih di saat ini kan tidak dijadikan PPKM dan hanya pengetatan saja. Tapi kemudian untuk kasus Omikron sendiri, siap. Untuk ini aja sih, untuk kebijakan saat Nataru. Pada saat Nataru ini kan pemerintah tidak memberlakukan skema PPKM, tapi kemudian terjadi hanya pengetatan saja. Tapi kemudian di sisi lain Indonesia saat ini pun sudah muncul kasus Omikron yang bahkan pada saat waktu terakhir disebutkan kasus probable Omikron sendiri itu bertambah dari 3 kasus menjadi 11 kasus. Apakah Kemenhub sudah mempersiapkan kebijakan manakala misalkan Omikron sini menyebar, bagaimana kemudian pengetatan di saat Nataru diterapkan? Ya, terima kasih. Baik, satu lagi ya Pak. Satu lagi pertanyaan. Silahkan di sisi sebelah sini, rekan-rekan media. Ya. Baik, selamat sore. Terkait dengan tadi penyampaian bahwa ada disampaikan oleh Pak Budi. Nama dan media Mas, mohon maaf. Baik, sebelumnya saya Asfar dari MNC Portal. Terkait dengan pertumbuhan logistik tadi disampaikan sangat cukup menggeliat bahwa juga dapat menggerakkan perekonomian. Nah, mungkin bisa disampaikan kembali strategi yang akan dilakukan, terlebih kan permasalahan logistik ini tentunya juga masih menjadi masalah dari berbagai asosiasi. Kemudian juga Kemenkomarves juga tengah benar-benar serius untuk menggarap terkait dengan pertumbuhan logistik ini seperti apa ke depannya strateginya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Kita sudah punya 3 pertanyaan. Pak Menteri, ini pertanyaan pertama dari Mas Ican. Tahun depan kira-kira bakal apa saja Pak prioritas di sektor transportasi ini Pak? Mungkin itu dulu Pak yang pertama. Ya, yang berdampak luas pada masyarakat. Sebagai contoh, kita secara intensif lakukan by the service di kota-kota. Nanti Pak Dirjen Darat mungkin bisa nyampaikan kota-kota apa. Karena by the service itu bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak, mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum, dan memberikan suatu persemaian bagi dunia usaha untuk nantinya mereka survive. Katakanlah 2 tahun, 3 tahun, setelah itu mereka survive dengan rute tanpa subsidi. Mendorong Makassar Parepare ini sebagian bagian dari yang bermanfaat bagi masyarakat. Makassar Parepare itu akan membawa batu bara dari luar dan membawa dari dalam semen. Kita harapkan semester 3 atau semester 4 akan selesai dan kita mulai mengoperasikan. Belum sampai Makassar tapi mungkin sudah sampai Maros. Tapi banyak lagi kegiatan-kegiatan laut macam tol laut. Tol laut kita spending lebih dari 400 miliar. Tapi kita secara detail menggali bagaimana potensi masyarakat itu bisa kita manfaatkan. Sebagai contoh, sekarang ada komoditi yang namanya beras dari Maroke. Beras seluruh Papua relatif sudah disuplai dari Maroke dan dilakukan dengan tol laut. Presiden menugaskan jangan lagi ada beras yang masuk Papua. Nah, sekarang kita akan penetrasi ke NTT. NTT akan diharuskan menggunakan yang dari Papua. Mengapa menjadi satu format? Karena kalau ini berhasil, maka daerah yang lain bisa membuat one city, one product. Ya, jadi nanti katakanlah nanti
Maroke beras, tetapi nanti fak-fak apa dan sebagainya itu. Karena memang kita harus mendorong produktivitas yang ada di Indonesia bagian timur. Makassar Parepare sekarang kira-kira 80% lah. Jadi kita tinggal finalisasi, kita mau lihat, kita mau lelang atau penunjukan, tapi ini nanti ada konsorsium ya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan beberapa BUMN menjadi satu. Patimban dikelola oleh Toyota Tuso dengan PPI ya. Jadi kita harapkan ini menjadi satu vehicle untuk mempercepat dan mempermudah. Dan standarnya dengan pengelolaan Jepang insya Allah lebih baik. Dan kita bisa belajar dari situ. Proving ground ini bukan pinjaman tetapi dana APBN melalui available payment. Kita sekarang sudah prakualifikasi, kita akan tender ini dan kita harapkan ada joint operation company yang bisa menginvestasi dan mengoperasikan. Tercatat ada 5-6 konsorsium yang berminat untuk proving ground. Nah insya Allah kalau proses ini lancar pertengahan tahun udah selesai dan mungkin dalam waktu 1,5 tahun itu selesai proving ground. Kereta cepat memang di-lead oleh Pak Menko Marinvest. Secara teknis di lapangan kami ikut mensupervisi dan menyiapkan tenaga-tenaga yang mampu untuk mengelola atau memberikan regulasi sehingga apa yang diberlakukan pada kereta cepat Jakarta-Bandung sudah menjadi satu bentuk SOP internasional. Berkaitan dengan Nataru, ya ini memang pertanyaan yang selalu disampaikan. Mengapa tidak ada putar balik dan sebagainya. Kita melihat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam kurun waktu tertentu sampai sekarang ini, relatif Indonesia negara yang baik dan insya Allah bisa kita pertahankan. Dan dalam diskusi kami di kabinet maupun di tingkat menteri dan tingkat eselon 1, diskusinya itu berulang-ulang, seringkali dan melibatkan pakar. Jadi setiap kali ada satu case baru, Delta, Omicron, itu dibahas. Dan yang bicara itu adalah pakar seperti Prof. Pandu, Prof. Hari, dan dari beberapa universitas. Sehingga opini tentang bagaimana penanganannya dan bagaimana melakukan upaya-upaya penanggulangan dan prokesnya itu kita diskusikan secara detail. Sampai kita menentukan 10 hari dan sebagainya. Dari keterangan dari para ahli, Omicron memang tidak lebih mild lah ya. Tetapi memang punyai daya tular yang luar biasa. Nah oleh karenanya kita menempuh tidak seperti Inggris yang sangat moderat tanpa masker, kita harus tetap pakai masker. Prokes itu ketat dan vaksin mesti 2 kali. Harus pakai antigen dan sebagainya. Jadi yang ditempuh memang tidak PPKM tapi dengan pengetatan dari prokes itu menurut ahli sangat menurunkan kemungkinan tertularnya Omicron. Jadi saya menyunting dari apa yang disampaikan. Dan diskusi itu di level rakor kami dengan Pak Menko Marinvest, Menko Perekonomian, Menteri PMK, pakar-pakar itu hadir. Jadi kita tidak melakukan justifikasi dengan apa yang kita ketahui saja. Nah tentu kita akan mengevaluasi day by day, bahkan
dalam rapat rakor dinyatakan bahwa sekarang ini punya kecenderungan untuk orang itu keluar negeri. Di Suta itu sudah 4.000 yang keluar negeri per hari, mengkhawatirkan. Kita lihat dalam berapa hari ini kalau ada kenaikan penularan atau Omikron, bahkan kita membuat plan akan menjadi 14 hari. Jika ada suatu kenaikan. Nah oleh karenanya kita tidak menyarankan untuk keluar negeri. Di sisi lain ya kalau ada divisa ya belanjanya di sini aja lah, jangan di luar gitu. Itu saran dari teman-teman. Nah kalau bicara logistik, ini sangat menarik dan banyak ya. Tadi saya diskusi intensif dengan INSA berkaitan dengan pergerakan kapal, jumlah kapal, persaingan internasional. Sekarang harga freight itu mahal. Nah kecenderungannya ada beberapa freight yang terus keluar negeri. Nah sementara yang di sini ditinggalkan. Terjadilah suatu ketidakseimbangan demand and supply. Saya diskusi. Nah bagaimana solusinya? Kita carikan. Satu. Yang kedua, dengan membangun Patimban itu bagian dari memanage indeks logistiknya bertambah baik. Supaya mereka-mereka yang di Kerawang itu tidak perlu ke Tanjung Priok lagi gitu. Itu akan mengoptimalkan. Belum lagi bagaimana kita mengelola odol. Karena odol membuat pergerakan daripada barang-barang itu lamban. Dan belum lagi hal-hal yang lain yang mengakibatkan birokrasi dan sebagainya. Kita akan koordinasikan dengan Bea Cukai, kemarin saya ke Priok, sehingga ada satu sistem yang bersama. Saya pikir saya beri kesempatan kepada Pak Dirjen Darat dan Dirjen Kereta Api untuk menjelaskan. Pak Dirjen Darat berkaitan dengan by the service, Pak Dirjen Kereta Api berkaitan dengan Manggarai dan Makassar Parepare. Pak Dirjen Darat dulu. Terima kasih Bapak Menteri Perhubungan yang kami hormati, yang saya hormati pula Pak Sekjen, Pak Irjen, Bapak sekalian, juga rekan-rekan media. Saya menambahkan dan melengkapi yang disampaikan Pak Menteri Perhubungan yang tadi sudah menjawab juga dari satu pertanyaan menyangkut masalah BTS. Jadi BTS ini adalah satu skema baru di mana pemerintah, Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Darat, termasuk juga di tahun 2021 sudah dikembangkan juga oleh BPTJ untuk meningkatkan pelayanan masyarakat untuk angkutan massal perkotaan yang sekarang sedang didorong semangatnya dan juga isunya oleh beberapa negara. Karena memang untuk mereduksi terhadap adanya kemacetan lalu lintas dan juga menyangkut masalah polusi udara. Dan sebelumnya Kementerian Perhubungan ada program namanya adalah BRT, Bus Rapid Transit, yang tadinya adalah kita memberikan bantuan kepada kabupaten kota. Namun demikian setelah ada satu kajian dan kemudian survei yang dilakukan dan ada beberapa arahan juga dari Pak Menteri Perhubungan, akhirnya kita juga benchmarking dengan beberapa negara. Dan kemudian kita mendapatkan skema baru menyangkut masalah kehadiran pemerintah untuk pelayanan angkutan massal perkotaan dengan nama adalah by the service atau BTS. BTS ini prinsipnya adalah bahwa pemerintah menyiapkan anggaran dan kemudian sebagai pengelolanya adalah pihak operator atau kita lakukan dengan skema lelang. Jadi operatornya adalah swasta. Dan Kementerian Perhubungan sudah hadir di tahun 2020 di 5 kota besar BTS, yang pertama di Medan, kemudian di Palembang, berikutnya di Solo, kemudian di Yogyakarta, dan juga kemudian di Denpasar. Kemudian di tahun 2021 ditambah lagi dengan 5 kota besar yang lain, diantaranya adalah di Banjarmasin, Makassar, kemudian Kota Sedang, ada lagi yaitu di Kabupaten Banyumas, kemudian juga di Surabaya, dan juga kemudian di Bandung. Kemudian 2 kota besar sedang dilakukan, akan kita upayakan 2 koridor di Surabaya atau minimal 1 koridor termasuk juga di Bandung, sebagaimana juga arahan Pak Menteri Perhubungan, karena nantinya juga di dalam kegiatan untuk kegiatan di Bali yaitu yang G20, nantinya kita akan menggunakan bus listrik. Jadi 1 koridor di Surabaya, 1 koridor di Bandung akan menggunakan bus listrik. Kemudian sampai dengan sekarang di tahun 2021
Untuk load factor sudah cukup bagus, yaitu untuk yang 10 kota besar ini, yang sekarang belum kita resmikan atau kemudian belum flag off, besok rencana kita akan flag off di Banjarmasin. Dan berikutnya terakhir nanti di Bandung dengan di Surabaya. Sampai dengan sekarang penumpang sudah mencapai angka 11 juta untuk tahun 2021. Dan di tahun awal kita bisa mencapai sekitar 2,9 juta. Kemudian di Bogor juga sangat membanggakan karena dari 4 koridor yang sudah diresmikan, sampai dengan sekarang penumpangnya sudah mencapai angka sekitar 205.000 penumpang, kemudian dengan rata-rata per hari sekitar 4.000 penumpang. Dan untuk BTS ini dipertahankan headway-nya adalah antara 10 sampai dengan 15 menit. Jadi sangat menarik karena kemudian sangat informatif dan kemudian masyarakat bisa mengakses dengan menggunakan Android atau handphone yang ada. Demikian Bapak Menteri tambahan kami. Baik, menambahkan apa yang disampaikan Pak Menteri terkait yang pertama untuk pengoperasian kereta api Makassar Parepare, karena memang jalur kereta api Makassar Parepare dibangun untuk melayani logistik, tadi disampaikan oleh Pak Menteri, di situ ada banyak industri semen, jadi baik untuk raw material maupun produksi dari industri semen sendiri, dan juga untuk melayani pergerakan penumpang di koridor Makassar Parepare. Nah, terkait dengan pembangunan, ada 2 sebenarnya pembangunan yang dilakukan. Yang pembangunan mainline atau di jalur utama itu dilakukan melalui pembiayaan APBN, dan ada pembangunan siding ke arah pabrik semen Tonasa dan ke Garongkong itu dibiayai dengan skema KPBU dengan badan usaha pembangunannya. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Menteri bahwa memang kita tahun depan diperkirakan bulan Mei Juni ini bisa dioperasikan untuk di mainline dan termasuk di jalur utama. Mainline tadi sekarang tinggal 60 km dengan posisi sampai akhir tahun ini 85%. Artinya tadi sebagaimana disampaikan Pak Icang ada masalah lahan, memang ada masalah lahan tapi progres terus dilakukan di situ. Jadi insya Allah kita di awal tahun depan 100% jalur mainline ini selesai dan juga termasuk jalur siding. Itu tadi terkait dengan pengoperasian. Sementara untuk angkutan penumpang, kita akan gunakan skema-skema kereta perintis untuk melayani jalur kereta di sini karena memang ini pengoperasian jalur baru. Ini yang memang biasa dilakukan di perkeretaapian. Yang kedua terkait dukungan Kementerian Perhubungan dalam pengoperasian LRT Jabodebek dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Tentunya kita sebagai regulator akan mendukung dalam kaitan dengan regulasi. Khusus untuk kereta cepat saat ini sedang dibahas intensif regulasi baik itu menyangkut sarana, prasarana, SDM maupun pengoperasian nanti. Ini mudah-mudahan dalam awal tahun ini bisa kita selesaikan regulasi untuk kereta cepat. Termasuk juga dengan LRT Jabodebek karena ini menggunakan teknologi sistem otomatis yang tinggi. Ini juga kita lakukan penyusunan regulasi untuk pengoperasiannya. Dan selain itu tentunya dukungan kita menjamin bahwa kereta ini bisa, kedua kereta dengan teknologi tinggi ini bisa dioperasikan sesuai dengan kelaikan keselamatan. Artinya berbagai pengujian kita lakukan karena di DJK itu ada balai pengujian yang akan melakukan pengujian baik sarana, prasarana maupun kompetensi untuk SDM yang akan mengoperasikannya. Saya kira itu beberapa dukungan kita nanti untuk pengoperasian LRT Jabodebek dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirjen Kereta Apian dan juga Pak Dirjen Darat serta Bapak Menteri. Rekan-rekan media, ini saya melihat masih banyak pertanyaan khususnya yang dari online. Namun demikian karena waktu juga, kami nanti akan mencoba membantu menjawab secara tertulis pertanyaan yang diajukan secara online, ya. Dan mudah-mudahan tadi 3 pertanyaan yang dari ruangan ini cukup bisa dijawab ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menhub dan juga para Dirjen. Terima kasih banyak rekan-rekan media atas kehadirannya dan juga semua pertanyaan yang sudah disampaikan. Juga tentunya dukungannya selama ini kerjasama yang baik dengan Kementerian Perhubungan semoga bisa tetap kita jalin dan kita tingkatkan di tahun depan. Terima kasih sekali lagi juga kepada Pak Menhub, para Dirjen, Pak Sesjen, Kepala Badan atas kehadirannya.
Dan acara saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian seluruh rangkaian kegiatan Jumpa Pers Akhir tahun 2021. Semoga informasi yang telah disampaikan hari ini menjadi kabar baik dan mendorong optimisme bagi kita semua, serta meningkatkan partisipasi publik terhadap program-program Kementerian Perhubungan. Saya mohon pamit, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.